Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita mulai nih memang nunggu Mas Denika nih. Coba tes suaranya Mas Denika. Suaranya kayak robot apa enggak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa baca antum langsung ya. Sekarang kita masuk latihan 17 ya, latihan 17 di halaman 115 untuk cetakan yang baru. Berarti ini latihan kedua ya. Dari yang diuji adalah bab al-fi'lul mudhari al-marfu. Jadi fi'il mudhari yang marfu ya. Ini terakhir kita sampai latihan 16. Yang latihan 16 kemarin itu latihan pertama untuk menguji bab ini. Nah, sekarang latihan kedua ya di halaman 115 yaitu untuk menguji fiil mudhari yang marfu ya babnya. Jadi kan awalnya isim-isim yang marfu kan mulai dari fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna itu sudah lewat semua isim. Nah, sekarang yang fiilnya, fiil juga marfu kapan? Ketika fiil itu ya tidak dimasuki huruf nasab gitu ya yang membuatnya dia menjadi mansub atau fiil tersebut tidak dimasuki sesuatu yang membuat dia menjadi majzum alias ya dia kosong gitu berdiri secara default fiil ya kalau nggak ada apa-apanya yang mempengaruhi dia ya dia marfu ya. Kita lihat latihan 17 ya. Di situ ada kosakatanya yaitu yaliku ya. Fi'il mudhari nih ya. Yaliku fi'il mudhari artinya layak ya. Saddaqa fi'il madi ya. Wazannya fa'ala, fa'ala yufa'ilu. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan masdarnya. Al jaza masdar ya, hari pembalasan tapi di sini maksudnya dawama ini fi'il madi ya, dari wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu ya. Dawama yudawimu senantiasa. Al mustahiqqu ini isim fa'il dari istahaqqa yastahiqqu istihqaqun. Mustahiqqun ya, mustahiqqun isim fa'il. Siwahu ya, siwa ini seperti goir ya, goir itu selain, siwahu selain dirinya. Imaratun, imarah memakmurkan, al-ba'tsu hari kebangkitan. Kemudian jawarihu anggota badan ya. Mustaufi memenuhi ya, mustaufi memenuhi. Kemudian yakhsha ini fi'il mudhari dari khasya yakhsha. Khasya yakhsha ya fi'il madinya khasya yakhsha fi'il mudhari nakis ya mu'tal akhir. Huruf ilatnya alif ya setelah syin itu alif. Afroda fi'il madi wazannya af'ala yuf'ilu berarti afroda yufridu mengesakan. Dan dia fi'il muta'adi butuh kepada objek ya afroda. Ya silakan Mas Denika baca dulu. Silakan. Qala ta'ala. Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallaha. Suratut Taubatu. Taubati. Oh, Taubati. Ya. Lanjut yaqulu ta'ala. Yaqulu ta'ala innama yaliku bi imarati masajidallahi man soddaq man soddaqo billahi wa soddaqo bil Ba'si Yasi. wal jaz jaza. wal jazai Mm-mm. fa amana biqalbihi wa amila bijawari hihi ya Mm-mm. fa aqama sholati Salata. fa aqama sholata wadawama
alaiha mustawfiyan Mustaufian. mustawfiyan lisyuru Tiha. biha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunanaha. Hah? Nah apa nih? Kan tadi majrur semua tuh. Arkaniha wa wajibatiha wa sunnah Wa sunaniha wa sunaniha. Lanjut. Wa akhraja. wa akhraja zakata Mm-mm. al wajibatu Naat. Zakat yang wajib, zakat yang sifatnya wajib, berarti az-zakata al-wa. wajibata ya Ya, naatnya kan al-wajibata. min malahu Min ma oh majrur. min mali liha ya Hi. Mal, harta. Dari hartanya Hi. min mali hi lihi berarti. min malihi wa a'toha Timus. limustahiqiha Mm. wa afrodallahu bil Objek wa afradallah. wa afrodallaha Ha. bil khosyati wal khawfi walam yaksha ahadan siwahu ya. Ya, ahadan siwahu. Nah, ya ini masih menguji bab fiil yang marfu. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi. Hanyalah, ya. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, ya'muru masajidallah, dialah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi hanyalah orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir, mereka itu adalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Wa aqamas salata, dan ya mereka mendirikan salat, wa ataz zakata, dan mereka menunaikan zakat, walam yakhsha, dan dia tidaklah takut kecuali kepada Allah saja. Ya, surat Taubah. Surat At-Taubah. Ya. Asyufid, mana fa'il dari ya'muru? Ya'murunya fa'ilnya mana, Mas? Domir mustatir. Domir apa isim zahir? Kalau ditanya man ya'muru, siapa yang memakmurkan? Domir. Kembali kemana domirnya? Kalau misalkan domir. Kembali eh, ke orang yang disebut. Nah, siapa tuh? Manusia. Kalau Mas Denika, fa'ilnya siapa? Menurut antum? Ya yang man amana billahi. Man ya, jadi fa'ilnya man. Oh. Apa man itu? Isim mausul. Jadi kalau ditanya fa'ilnya ya'muru, siapa? Man. Ya, jadi isim mausulnya itu dia kan letaknya gitu. setelah fiil kan? Ya, fiilnya ya'muru. Ya, jadi fa'il ya, man. Man itu sama kayak alladzi gitu ya. Jadi isim mausul man itu sebagai fa'il dari ya'muru. Ya, ya'muru. Man siapa ya? Itu istilah mausulnya. Istilah mausulnya amana billahi wal yaumil akhir, ya kan? Orang-orang yang gitu kan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hanyalah dia yang ya'muru masajidallahi. Ya, dia memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, masjid-masjid Allah.
Ya, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan dia tidak takut kecuali kepada Allah semata. Nah, kemudian ini baca yang benarnya ya. Yaqulu ta'ala, ya, tadi sudah pas. Innama yaliku bi'imarati ya bi'imarati masajidillahi man saddaqa billahi wa saddaqa bil ba'thi wal jazai fa amana biqalbihi wa amila bi jawarihi fa aqama salata wa dawama 'alaiha mustawfiyan li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa akhraja zakata al wajibata min malihi wa a'taha limustahiqiha wa afradallaha bil khasyati wal khaufi wa lam yakhsha ahadan siwahu ya ahadan siwahu. Coba tarjim Mas Syufit. Yaqulu ta'ala. Apa artinya? Sampai coba tarjim dulu sampai jaza, Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman, Innama hanya saja, yaliku. innama Hanya itu saja. hanyalah, hanya saja. Hanya saja layak. Ya, hanya saja yang layak memakmurkan. Hanya saja yang layak memakmurkan masjidnya Allah Adalah orang-orang orang yang sodako membenarkan membenarkan Allah. Beriman ya. Beriman kepada Allah, hanyalah yang beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari kebangkitan. Dan beriman kepada hari pembalasan, jaza, pembalasan. Betul. Terus udah. Nah, Mas Denika, apa i'rab masajid di situ bi imarati masajidillahi? Apa i'rabnya? Masajid di situ? Tadi bacanya bi imarati masajidillahi gitu kan? Ya. Masajidinya i'rabnya apa? Mudofun? Oh, mudofun ilaih. Iya, mudofun ilaih ya. Mudofun ilaih kan bi imarati kan imarotinya kan enggak tanwin kan karena dia mudof, masajidinya mudofun ilaih. Wa huwa mudof lagi, Allahinya mudofun ilaih. Ya, Allahnya mudofun ilaih. Jadi majrurnya tandanya apa? Kasroh ya. Meskipun dia alismul ladzi la yansharif ya. Kenapa? Karena dia jadi idofah ya, dia menjadi idofah. Lanjut Mas Denika, fa'a mana biqalbihi, lanjut tarjim. Silakan Mas Denika. Fa'a mana biqalbihi dan dia beriman dengan hatinya dan beramal dengan perbuatannya dan mendirikan sholat ya dan senantiasa memenuhi ya. Memenuhi dulu ya. Dan senantiasa memenuhi syarat-syaratnya. Haknya kembali kemana? Yang mana? Alaiha, haknya kembali kemana? Ke sholat. Ya, sholat ya. Lisyurutiha hanya juga kembali ke sholat. Jadi apa? Dan senantiasa memenuhi sholat gitu kan. Jadi pertama wadawama alaiha dan senantiasa sholat. Mustaufian itu kenapa mansub?
Dia sebagai hal, ya, sebagai hal. Jadi selain dia senantiasa sholat, ya dawam, ya mendawamkan sholat, mustaufian sambil di orang beriman itu senantiasa memenuhi li syurutiha, syarat-syarat sholat, gitu. Lanjut. Syarat-syarat sholat Dan rukun-rukunnya dan kewajibannya ya. ya wajib kewajibannya, wajib sholat kan ada tuh rukun, wajib sholat, Dan sunah-sunahnya. dan sunnah-sunnahnya. Lanjut. Wa akhraja. Ya, dan mengeluarkan zakat. Ya, dia mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Yang wajib. Yang wajib dari hartanya. Dan memberinya. Dan memberinya. Hanya kembali kemana? Memberi apa? Zakat ya. Iya, zakat kan muannas ya. Lanjut. Dan memberi zakat kepada mustahik penerima zakat dan mustahik itu apa? Orang-orang yang menerima orang yang berhak ya. Orang yang berhak. Ya. Dan mengesahkan Allah dengan takut, disertai takut. Rasa takut. Dan takut. Walam dan tidak. Dan dia tidaklah takut. Dan dia tidaklah takut. Kepada selain. Seorang pun. Kepada seorang pun selain dirinya. Ya, selain dirinya. Ya. Itu li mustahik. Mustahiki itu i'rabnya apa? Li mustahiki. Ada li kan? Jadi mustahik. Hah? Majrur. Sebagai apa? Sebagai objek ya. Isim majrur kan? Karena ada huruf lam kan? Ada li kan? Li mustahiki. Ya, tanda majrurnya apa? Ini berarti kasroh. Kasroh. Itu ada ya, itu apa tuh ya? Apa salah cetak itu ya-nya? Kenapa nggak li mustahikiha, tapi li mustahikiha? Jadi tanda majrurnya apa? Kasroh apa ya tuh tanda majrurnya? Ya. Ya, berarti terjemahnya apa? Kepada mustahik di sini orang yang berhak apa orang-orang yang berhak? Kepada orang-orang yang berhak. Iya, berarti tanda majrurnya apa? Ya ya. Ya. Ya, karena dia jamak muannas salim. Aslinya tuh kalau nggak ada haknya itu li mustahikina. Ya. Jadi kan kalau mufrad kan al mustahiku. Kalau musanna kan al mustahiqoni. Kalau jamak kan al mustahiquna. Tapi ini majrur. Jadi li mustahiqina. Mustahiqina ada nunnya. Tapi nunnya kenapa dibuang? Karena wahwa mudhof. Karena dia bakal jadi mudhof. Mudhof ilaihnya ha. Ya, mudhof ilaihnya ha. Jadi li mustahiqiha. Jadi memberikan zakat yang wajib tersebut kepada orang-orang jamak kan. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, mendapatkan zakat. Nah, ini ya, ini orang ini jamak nih. Jadi ya-nya ini bukan salah tulis tapi memang itu jamak li mustahiqiha. Nah, ada ya sedikit itu beda arti. Nah, apa bedanya khosyah dan khauf? Kalau khosyah takut, khauf takut. Tapi kalau khosyah ini takut disertai dengan pengagungan terhadap sesuatu yang ditakuti. Makanya seperti ke Allah itu khosyah. Ya, makanya kalau ke sama makhluk ini nggak boleh. Ya, kita takut tapi sambil merendah dan mengagungkan sesuatu yang kita takuti tersebut. Kalau khauf ya khauf umum ya, takut apa aja, takut gelap, takut binatang buas gitu ya, khauf. Adapun khosyah ini ada unsur ibadah. Khauf juga ada sebenarnya. Khauf juga ada sebenarnya. Nah.
Ada yang ditanyakan untuk latihan 17? Silakan. Ada latihan 17? Kalau tidak ada kita Khosyati atau khosyata? Yang mana? Bi Bil khosyati. khosyati Khosyati. wal khaufi ya berarti ya. Kenapa? Selanjutnya wal khaufi ya. Iya, atau betul. Amila itu harus selalu dengan bi, Ustaz. Yang mana tuh? Yang wa amila bijawari fihi. Itu kan amila bi. Tapi juga ada amila amalan yang seperti itu kan berarti nggak harus selalu pasangannya, Ustaz. Enggak. Jadi itu apa namanya? Terkadang ya, nggak wajib, boleh dengan bantuan. Jadi amila bisa langsung sih setahu ana. Jadi itu bi itu ya tetap kalau kita mau i'rab lebih detail ya, itu kan jawarihi itu majrur. Atau bisa juga kita bilang jawarihi majrurun lafdhan ya. Majrur secara lafaz, mansubun mahallan ya, mansub secara posisi, dia tuh sebagai maf'ul bih sebenarnya ya. Tapi kita ambil istilahnya ngirop itu di level satunya aja gitu. Jadi yang straightforwardnya aja gitu. Ya udah ada bi, ada isi majrur gitu loh. Nggak usah dipikirin ada lapis keduanya, itu dia seolah-olah mansub secara posisi. Ya memang dia objek kan kalau ketika kita menerjemahkan. Atau beramal, afwan. Kalau ini enggak, afwan. Kalau ini enggak. Ini beda. Kalau ini memang menunjukkan ini ya, muta'alik aja, afwan. Beramal dengan gitu ya. Bukan beramal apa gitu ya. Ini yang amanah billahi itu, Ustaz ya, yang ya, kalau amanah biqolbihi itu juga sama ya. Apa namanya, menunjukkan berimannya itu dengan apa gitu ya. Bukan iya, karena di situ amanah itu beriman. Iya, emang dia tergantung makna. Kadang kan amanah billah kalau begitu ya, itu kepada Allah maksudnya. Kalau ini bi-nya itu maknanya adalah dengan gitu, untuk menjelaskan dengan apa. Nah, itu ada pembahasannya di pembahasan apa namanya, makna-makna huruf ya, makna-makna huruf. Karena ba itu kalau nggak salah ada berapa, ada 9 atau berapa gitu, ada 8 makna ba itu. Bi itu dengan tuh macam-macam, ada kayak bismillah gitu. Itu kan kalau bahasa Indonesia dengan aja, tapi maksud bi di situ maknanya alba lil isti'anah itu kan. Bi maksudnya untuk memohon pertolongan itu. Ya, bi di situ. Dengan pertolongan gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi itu termasuk makna-makna huruf tuh. Ada lagi yang ditanyakan latihan 17? Silakan. Ini di amanah itu ada tanda benderanya itu dari mana ya? Wazannya fa'ala. Jadi ya kan hamzah terus ada alif gitu kan. Harusnya mana gitu kan. Jadi itu harokat aja karena di situ jadinya badal ya, mat badal ya kalau di tajwid tuh. Aslinya itu kayak akilun, akala yakulu isim fa'il ya, akilun. Itu kan fa'ilun bahasanya. Orang yang makan gitu. Akilun biasa itu alif terus ada bendera biasanya nulisnya gitu. Seperti itu. Ada lagi? Tapi kalau yang ini akoma kenapa nggak dikasih? Fa'akoma kok di koknya gitu. Di hamzahnya. Hamzahnya enggak. Itu memang wazannya ini ya, fa'akoma itu ya. Fa'akoma itu wazan ini
Antum ada bukunya ya? Coba buka halaman sebentar. Tasrif Ustaz ya. Kita tasrif tuh belum kan ya? Anda soalnya ngajarin buku ini di dekat rumah juga. Belum kan ya? Juz 2 belum sentuh kan ya? Pertemuan kita tuh Belum. ya. Ya, di silabusnya apa di planning pelajaran sekarang kan pertemuan 10 ya? Belum kan ya? Nah, nanti Belum itu. kita nanti kita akan masuk ke sini. Halaman 281 coba. Dibuka halaman 281. Halaman 281. Jadi akoma itu wazan af'ala itu. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Ketemu halaman 281? Iya. Nah, kalau yang sohih itu kan kayak akroma, yukrimu, aslama, yuslimu gitu kan. Nah, itu yang sohih yang kita hafal. Tapi ternyata ada jenis fiil mudhari yang lain yang masuk juga di bab ketiga. Contoh yang mudhoaf. Mudhoaf itu kan fiil apa namanya yang double ya. Lam fiil, ain fiil, dan lam fiilnya itu huruf yang sama. Amadda. Fiil misal itu apa? Yang huruf ilatnya itu ada di depan. Ajwaf Depan. itu kan yang huruf ilatnya ada di Tengah. ain fiilnya di tengah kan. Kalau kayak misalnya kola yakulu itu kan ajwaf. Tapi ini ajwaf di bab af'ala gitu. Af'ala yuf'ilu. Jadi akoma yukimu. Akoma yukimu. Nah, jadi itu memang wazannya af'ala. Tapi fiilnya ajwaf. Itu ajwaf. Fa'aqoma sholah itu dia itu artinya ya. Bukan aku tapi fa'aqoma. Aqoma yukimu iqamatan. Ya, aqoma yukimu iqamatan. Nanti insya Allah kita akan sampai di bab sorof ya. Juz kedua. Ya, di buku ini sorof. Baik. Kita lanjut ya. Latihan 17. Kita lanjut selesai ya. Jadi halaman 117 Anda bisa lihat kita masuk langkah ketiga. Ya. Berarti tinggal selangkah lagi nih bisa baca kitab. Kan 4 langkah membaca dan menerjemah. Ini udah masuk langkah ketiga nih. Langkah keduanya udah. Langkah kesatunya apa? Langkah kesatunya versi penulis adalah majrur. Ya, majrur udah lewat ya kan. Majrur itu cuman gara-gara isim apa huruf jar atau huruf qasam dan majrurun bil idofah. Ya majrur karena idofah. Langkah 1. Langkah 2 kita paham membaca marfu. Udah habis ya tadi kan. Ditutup di latihan 17. Nah, sekarang langkah ketiga ini langkah yang cukup panjang ya karena bab mansub ya ada 13. Nanti kita urut satu-satu ya. Itu bab maf'ul atau bab mansub. Nah, mansub ini ada 13 mulai dari maf'ul bih, maf'ul fi terus sampai bawah. Dan ini udah kita pelajari di Muyasar ya. Sudah selesai di Muyasar. Nah, kemudian lanjut di halaman 120 di situ 118 di situ ada tanda-tanda mansub ya. Secara asal tanda mansub itu fathah. Kapan tanda mansub itu fathah? Ketika isim mufrad ya, jamak taksir, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari shahihul akhir. Isim mufrad misalnya al-muslimu, mansubnya kan bacanya al-muslima gitu kan. Kemudian tanda turunannya itu berupa huruf yaitu alif, semisal di al-asmaul khamsah. Abuka marfu. Kalau mansubnya abaka ya, abaka karena dia al-asmaul khamsah. Kemudian kasroh. Ini yang unik nih. Yang sering keliru, sering lupa. Yaitu ketika jamak mu'anats salim, ini kalau mansub bacanya kasroh ya. Karena nggak ada tuh jamak mu'anats salim bacanya fathah ya. Misalnya al-muslim, aku melihat para perempuan muslimat. Berarti ro'a itu al-muslimati gitu. Iya. Ro'a itu al-muslimati ya, mansubnya bil kasroh karena jamak muannats salim. Kemudian tanda turunan mansub itu ya, situ ada musanna jamak mudzakkar salim dan kalau af'alul khamsah itu tanda mansubnya hasbun nun, hasbun nun.
Kemudian di sini sebelum kita bahas bab maf'ul bih, ya ada seputar fiil, yaitu fiil itu kan ada yang muta'addi yang butuh objek, ya, dan ada yang fiil lazim, yaitu fiil yang tidak butuh objek. Itu kita sudah pelajari di Muyasar. Maf'ul bih ini sudah sering, bahkan di sampai 17 latihan yang sudah lewat, itu selalu kita temui adanya maf'ul bih. Itu udah langganan. Lanjut, latihan 18, latihan 19 itu menguji bab maf'ul bih, mansub. Ya, mansub sebagai maf'ul bih. Kosakata zaro, mengunjungi ya, ziarah, zaro yazuru. Ya. Kemudian al-utlah, libur, hari libur. Rokiba, mengendarai. Al-malabis, jamak taksir, itu pakaian. Yabi'u, itu dari ba'a. Ba'a. Nah ini tuh contoh tadi ya, contoh fi'il ajwaf ya. Huruf ilatnya ada di tengah. Ba'a. Yabi'u. Ya, walau, ya, walau artinya walau. Walaupun. Seandainya gitu. Dan Walau. seandainya, walau. Walaupun. Ya, lau itu seandainya, wa dan gitu. Dan seandainya atau walaupun. Syahron, ini syahron kalender ya, bulan kalender, bukan tata surya. Kalau tata surya komar ya. La bisa la bisa tinggal ya. Artinya fi'il mudhari'nya apa? La bisa Yang Bisu. basuh. yalbasu ya. Apa yalbisu? Cek dulu Pak di surat Al-Kahfi ya. Oh, Labisu ya, labisu yalbasu ya. Kurang atau labisu, nanti dicek dulu Pak. Baik. Pak Win, silakan. Zaro Ahmadu. Zaro Ahmadu akhohu fi koryati Fil. ayyama fil koryati ayyamal utlati. Rokiba Ahmadu wa abuhu sayarota wa ma'ahu al-malabisu liyabi'aha Ya. liyabi'aha Mm-mm. fi koryati Fil. fil koryati labisa Ahmadu fil koryati syahron wahidan wayarji'u ila Jakarta ba'da zalika lil amali. Qala Ahmadu isna'a Asna'a. Asna'a asna. ini nanti setelah ini itu bab maf'ul fi, itu zorof zaman ya. Asna'a di tengah-tengah katanya. Asna'a audatihi min koryati. Minal Minal koryati. Arju apa arji'u nih? arju, saya Arju berharap arju an usafiro ila koryati fisannati qadamati disanatil fisanatil qadamati kodi qadimatihi. ya. Fisanatil kodimati. Ya, tarjim. Ahmad. Ya benar Ahmad, ya. Tadi bacanya benar ya. Udah benar. Lanjut, Ahmad. Ahmad mengunjungi saudaranya di Korea, di desa ya. Pada hari libur. Ya, pada hari-hari libur. Pada hari-hari libur. Ahmad Ahmad dan ayahnya mengendarai mobil dan bersamanya membawa pakaian untuk dijual di desa. Ya. Ma i'rabul malabis, apa i'rabnya al malabis di situ? Kenapa bacanya marfu sebagai apa? Kalau bacanya al malabisu kan? Apa tuh kira-kira? Khobar. Mubtadanya mana? Apa dia mubtada? Jangan-jangan. Mubtada muqaddam. Wakhor. Muakhor. Iya, mubtada muakhor. Kan aslinya
Raqiba Ahmadu wa abuhu sayyarata wal malabisu ma'ahu gitu kan. Jadi wawu di situ, wawu sebelum ma'ahu itu kan ada wawu atof kan. Itu mengatofkan apa? Mengatofkan antara jumlah fi'liyah, sebelumnya jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Jadi mengatofkan jumlah dengan jumlah, ya kan? Yang sebelumnya jumlah fi'liyah, Raqiba Ahmadu wa abuhu sayyarata gitu kan. Wal malabisu ma'ahu, ya, mubtada. Kenapa dikebelakangin? Ingat di pelajaran di Muyasar kita kan, jika khobarnya jar majrur atau zorof, maka seringnya apa? Mubtada itu diakhirkan. Nah, kan ini khobarnya apa? Khobarnya mufrad atau ghairu mufrad? Pak Win? Mufrad. Ghairu mufrad kan? Dari kalangan apa? Jumlah fi'liyah, ismiyah, jar majrur atau zorof? Ma itu zorof ya? Zorof, ya. Ma itu zorof. Ya, karena itu tadi. Karena kalau khobarnya jar majrur atau zorof, maka seringnya mubtada itu dikebelakangkan. Ini di pembahasan apa? Khobar ya. Di mana tuh khobar tuh? Ini. Muyasar halaman. Nah ini. Ini yang bahasa Indonesia tuh. Jika khobar terdiri dari jar majrur atau zorof, maka khobar sering didahului yang tadi. Wa ma'ahu al malabisu. Al malabisunya mubtada. Ya kayak gitu kan. Nih, misalnya as-saburatu amamal aulad. Ini kan yang zorof nih, khobarnya kan amamal aulad. Seringnya tuh amamal auladi as-saburoh gitu. Seringnya begitu. Ya. Kayak tadi. Itu lebih cantik sih sebenarnya kalau khobarnya itu dikedepankan. Dan sering. Jamaah kan zorof soalnya. Sama kalau jar majrur juga al ustadu fil baiti, lebih sering fil baitil ustadu gitu. Alhamdulillahi, kalau takbiran kan lillahil hamd gitu kan. Walillahil hamd itu kan si jar majrurnya khobarnya dikedepanin, alhamdunya mubtada ma'akhir. Walillahil hamdu gitu kan. Walillahil hamd ya. Lanjut, tarjem lagi. Untuk menjualnya di desa. Kemudian Ahmad. Kemudian Ahmad Tinggal. Kemudian Ahmad tinggal di desa selama 1 bulan. 1 bulan. Dan kembali ke Jakarta setelah zalikalil amal. Setelah itu untuk bekerja. Ya, balik lagi ke Jakarta untuk bekerja. Oh. Apa i'rabnya Jakarta? Jakarta itu Marfu, mansub, majrur. Majrur. Tanda majrurnya apa? Sebagai si majrur ya. Fathah karena ini mamnu minas shorof. Fathah. Fathah. Jakarta kan nama tempat. Jakarta nama tempat. Majrur bil fathah gitu ya. Nah. Kurang dikit sebenarnya karena alif ya. Enggak, itu tuh alif bengkok gitu kayak isim maksur kan? Kayak Musa. Itu berarti apa? Kalau ila Musa misalnya, ila Musa. Musanya tanda majrurnya apa? Kalau Musa, kasroh. Alif kasroh muqaddaroh. Kasroh muqaddaroh. Kalau Jakarta berarti fathah muqaddaroh. Fathah muqaddaroh. Paham ya? Jadi Jakarta ini kenapa nggak kasroh muqaddaroh? Kayak Musa al-Mustafa itu kan misalnya ilal Mustafa atau ilal mustasfa ke rumah sakit. Itu kan majrur tandanya ya karena majrur karena ini Jakarta asmaul qura ya. Karena dia sebenarnya nggak bisa ditanwin. Kebetulan dia juga isim maksur, double ya. Udah hanya nggak boleh ditanwin, majrurnya pakai fathah. Tapi kan di alifnya gitu kan. Bukan di ta-nya hitungannya, di huruf terakhir. Sedangkan alif itu nggak bisa berharokat, makanya muqaddaroh. Jadi tanda majrurnya fathah muqaddaroh. Ya. Lanjut, tadi. Qala Ahmad berkata. Asna'u audatihi. Asna'a audatihi itu apa? Ketika kembali. Di tengah-tengah audatihi kepulangannya. Di tengah-tengah kepulangannya
dari desa. Hmm. Saya berharap saya akan safar ke desa di bulan Di tahun. di tahun depan ya, Ustaz. Tahun depan. Iya, tahun depan. Bentar, Surah. Sanah ya. Kemarin Sana, nah, nah. Sana. ada di masjid itu bacanya sunnah, kata mirip sanah sunnah. Fisanatil qadimah ya. Situ ada an usafiro, itu masdar muawwal tuh, ya masdar muawwal kan. Punya i'rab enggak? I'rabnya apa tuh di situ? Arju an usafiro. Kira-kira masdar muawwalnya apa? Halo? Mati lampu, Mi? Halo, halo? Halo?